Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Adrital Channel. Kita membahas tentang usaha dan energi fisika kelas 10 sebenarnya. Mungkin lihat kurikulum yang berbeda. Oke, sebelum kita mulai, sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memohon kepadanya agar mempermudah kita memahami materi pelajaran ini. Oke. Di sini pertama penjelasan, langsung usaha dan energi. Sebenarnya usaha dan energi itu sama. Jadi untuk bisa membahas mengerjakan soal-soal ini, kita harus tahu semua jenis-jenis energi. Jadi usaha itu disimbolkan dengan W, rumusnya adalah sigma F kali S. Sementara energi itu banyak, ada EK, energi kinetik, itu rumusnya setengah mv kuadrat. Ada EP, itu mgh. Ada energi cahaya, ini HF, ini fisika modern. Ada macam-macam dan lain-lain. Lebih mudah kita pada saat ketemu soal. Saya nggak berapa hafal, saya apa pada saat ketemu soal. Oke, kita lanjutin. Sebenarnya konsepnya cuma itu. Konsepnya nggak banyak sekali. Jadi kadang-kadang dia sambungin juga dengan gaya gravitasi. Ada sering pernah saya ketemu soal. Jadi gaya gravitasi sebenarnya hampir mirip seperti gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu gaya pada listrik. Kalau gaya Coulomb rumusnya K Q rata, maka di gaya gravitasi rumusnya G M besar M kecil per R kuadrat. Cuma simbol aja bedanya. Jadi M itu massa matahari, M kecil itu massa planet, G itu tetapannya, dan biasa dikasih tahu R itu jarak antara kedua bendanya. Sama macam di gaya Coulomb. Ini gaya gravitasi. Jadi untuk bisa menyelesaikan soal tentang usaha dan energi, sebenarnya soalnya mudah. Kita harus bisa nyambungin semua bab-bab. Oke, kita lanjutin. Lebih mudah kita langsung ke contoh soal. Jadi dia minta usaha oleh gaya gesekan. Nah, jadi kembali lagi, berarti usaha itu adalah usaha F gesekan sama dengan F gas kali jaraknya, selesai. Jadi soalnya mudah. Jadi F gasnya 120, perpindahan 7. Jadi 120 kali 7 berarti 840 joule. Makanya sebenarnya mudah usaha dan energi itu. Mudah banget soalnya. Nah, sebuah benda jatuh bebas gaya gesek. Oke. Sebenarnya bisa kadang-kadang soal bilang gaya gesek, kadang-kadang dia bilang gaya tahan, sama aja itu. Jadi kita lihat di sini berarti energi yang ada adalah energi potensial. Energi potensial berubah jadi usaha gesekan. Dia minta gayanya. Jadi kita tulis mgh sama dengan F-nya kali S-nya, sehingga F-nya sama dengan mgh per S. Masukin lagi, masanya 5, kecepatan gravitasi 10, H-nya 2, tertembus 2 cm, berarti 2 kali 10 2. 2 sama 2 coret, sehingga dapatnya 5 kali 10 mati 3 joule. Newton ya, karena bicara gaya. Udah selesai. Maka sebenarnya mudah. Nah, dia minta daya. Daya itu satuannya watt. Jadi daya itu simbolnya P. Jadi jangan bilang P langsung, kita bicara bisa simbolnya P, karena simbol P itu bisa momentum, bisa tekanan P juga, bisa daya juga P juga. Jadi terlalu banyak kalau bicara simbol. Daya itu adalah usaha per waktu. Usaha itu di sini ada energi potensial. Berarti mgh per T.
Nah, ada istilah lagi debit. Debit itu adalah volume per detik. Nah, terus kita jabarkan sini, tapi dia bilang 25% dari energi potensial yang diubah. Berarti kita masukin, berarti 25% berarti seperempat. M itu sama dengan rho kali V. Ingat lagi di SMP, jadi kita katakan rho kali V kali G kali H per T. Sementara V per T itu debit. Sehingga dapatnya seperempat dikali rho-nya 1000, 10/3. Debitnya 50, G-nya 10, H-nya 20. Berarti kita coret, dapatnya 5. 5 kali 5, 25. Nolnya 345. Kali 10/5 watt. Atau bisa kita bikin 2,5 megawatt. Mega itu 10/6. Oke, kita lanjutin ke slide selanjutnya. Nah, sebenarnya ini hampir sama soalnya seperti soal yang sebelumnya tadi. Sama aja, cuman dia bilang di sini istilahnya gaya yang dimiliki pasir untuk berinteraksi. Jadi kalian coba jawab, hasilnya hampir sama. Jadi saya lewatin aja. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa tanyain nanti ya. Oke. Nah, ini dia minta usaha total. Jadi di sini ada usaha oleh gesekan, ada usaha oleh gravitasi, dan macam-macam. Tapi kalau bicara usaha total, berarti kita bicara sigma F-nya. Sehingga kita katakan usaha sama dengan sigma F kali S. Jadi kita jabarkan gaya-gaya pada ini masanya, ini gaya berat selalu menuju bumi. Makanya kita jabarkan, kita bikin salib sumbu. Kalau di sini theta, alfa kasih alfa juga. Ingat di matematika. Jadi jumlah sudut segitiga ini siku-siku. Kalau ini alfa, ini siku-siku, maka ini beta. Ini beta, ini alfa. Nah, ini W cos alfa. Ini W sin alfa. Ini gaya normalnya. Kalau kita jabarkan, di sini ada gaya dorongnya, F-nya. Nah, dia minta di sini usaha total. Oke, kita hitung. Maka kita katakan F kurang W sin theta. W sin alfa dikali S. S-nya 2 meter. Berarti masukin F-nya katanya 15. Beratnya adalah 15. Sinus 30,5 dikali S-nya 2. Sehingga kita keluarkan 15-nya 15 kali 1 kurang setengah kali 2. Sehingga dapatnya 1 kurang setengah kali 2 dapatnya 15 Joule. Lanjutin. Daya lagi. Tapi sama macam tadi, sebenarnya hampir sama macam yang tadi generator tadi. Jadi kita katakan daya. Daya itu adalah energi per waktu. Energinya potensial, berarti 5 mGh per T. Sehingga masukin 50 kali 10 H4 dibagi T-nya 8. Coret-coret dapatnya 2. Coret-coret 5 dapatnya 250 watt. Jadi kalau kita gambarkan begini. Nah, ini enaknya di ilmu fisika. Jadi diangkat sampai 10 meter. Sampai ketinggian sampai di sini. Ini 10 meter. Tapi pertanyaan dia, Eka pada saat 6 meter. 6 meter di sini. Eka di sini. Ini 6 meter. Maka kita bilang energi itu kekal. Jadi ada namanya hukum keanehan energi, di SMP juga dibahas itu.
Apa ya arti kekal? Dia tidak bisa hilang, hanya bisa berubah bentuk. Jadi dari potensial ke kinetik, dari kinetik bisa jadi energi listrik dan sebagainya. Maka secara matematika kita katakan jadi energi yang setelah sampai di puncak berarti adalah MGH, berarti 400. Ini sini dibagi sama dia, sini ada 4, maka kita anggap aja 10x. 10x nya adalah 400, berarti x nya 40. Nah, dia minta, maka di sini dikali 4 240, di sini 160. Tapi dia minta EK-nya, sementara EP 240, berarti saya 160 adalah, bisa saya kerjain secara fisika, bisa aja secara matematika sederhana, lebih mudah pakai ini. Selanjutnya, alhamdulillah selesai. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar, bisa di share, like and share, bisa dibagi ke teman-temannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.